di dalam memperlancar belajar di jalan tauhid adalah menguasai maksud dan tujuan tauhid itu. Maksud dan tujuan tauhid atau berhubungan dengan Allah atau bertajali dengan Allah untuk menghimpun dari sifatnya yang banyak menuju sifatnya yang satu. Jadi kalau kita mengkaji, bukan kita mendapatkan hal yang banyak, tetapi mengkerucut menjadi satu. Ini namanya tauhid. Di dalam menjalankan pemahaman tingkat tauhid ini, kita harus menyadari tauhid ini adalah kaji Tuhan. Artinya apa? Awal diri adalah Tuhan. Makanya kita diwajibkan mengetahui dua perkara yang hakikat di dalam Islam yang wajib kita ketahui, yaitu umat dan Tuhan, diri dan Tuhan. Inilah tujuan tauhid. Diri adalah sebuah kodrat yang wajib kita kaji. Audionya. Diri adalah sebuah kodrat yang wajib kita kaji. Namanya kaji diri. Jangan tanya diri siapa. Yang jelas Allah telah menjadikan sebuah diri karena Dia ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Diri ini memiliki kodrat-kodrat yang wajib kita pahami, yang cukup lumayan banyak. Kenapa dinamakan seorang khalifah Allah di muka bumi ini setelah dia tahu kekuasaan Allah pada dirinya, baik kepada alam, baik kepada makhluk, baik kepada kodrat, baik dalam makom batin, baik dalam makom rahasia, semua ada kodrat diri di makom-makom kajian hakikat. Untuk itu yang penting kita memahami bahwasanya segala hal yang tidak terlihat oleh diri dinamakan hakikat, dan segala yang terlihat disebut dengan syariat atau zahir. Yang persoalan yang kita harus waspadai, jangan mencari diri kita di dalam mengkaji diri. Jangan mengkaji diri kita atau mencari diri kita di dalam mengkaji diri. Pak Suherman, mikrofonnya dimatikan. Untuk itu sangat diambil kesadaran yang paling tinggi kepada jamaah yang belajar di ilmu tauhid. Tidak ada hubungan mencari diri sendiri, karena hanya Allah menjadikan sebuah diri, sebuah kodrat yang bersifat umat disebut dengan diri. Diri inilah yang sering kita sebut dengan kata naf. Ya. Diri inilah yang disebut dengan naf. Kalau Allah memerintahkan mencari diri keakuannya, maka disebut dengan nafsahu. Carilah
diriku. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Karena ada kalimat hu, maka kita mencari keakuan Allah pada dirinya. Atau disebut dengan pengatakan aku pada dirinya. Yang kedua, menyadari yaitu tentang perjalanan hakikat bukanlah perjalanan yang bisa disimpulkan oleh akal dan nafsu. Jadi jangan merasa sulit di dalam belajar tauhid, karena tauhid kejaran iman dan ilmu. Yang mengejar adalah iman kita dan ilmu kita. Itu yang dikatakan hakikat. Makanya ilmu tauhid ini sangat bertentangan dengan kemampuan akal. Kecuali Allah perintahkan fi'lu mumkini au tarkuhu. Jadikan pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Jadi enggak boleh menjadi kepikiran, tapi berpikirlah mungkin tentang Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala mumkini au tarkuhu, semuanya akan mungkin dengan segala kehendakku. Jadi kalau kita ini sudah merasa wujud sebuah diri yang dijadikan Allah, maka kita tidak boleh lagi berprasangka kepada diri kita, apalagi melalui sifat asmanya. Jadi tidak boleh lagi bersifat prasangka keakuan kita, tetapi menjadilah sebuah kodrat Allah bernama diri. Kalau nama-nama diri itu sudah ada dinamakan oleh Allah. Kalau nama kita secara umat itu hanya pertanda sebagai sifat zahir bagi Allah. Tapi kalau kodrat diri itu adalah suatu wujud yang dijadikan sebagai umat. Jadi jangan lagi kita mencari-cari diri, tetapi menjadilah kamu dirinya, haknya Allah. Memang Allah bukan sebuah diri, tetapi Allah menjadikan sebuah diri yang dia sebut diriku. Kalau dia berwujud batin, nafsahu, berarti diriku. Kalau dia berwujud nur, nah di sini dia bilang nafsin, nah itu nur. Tapi kalau dia berwujud zat, nafsihi, nah gitu. Jadi bukan diri yang banyak. Allah bisa berbuat dengan segala kehendaknya dengan kemampuan kodrat-kodrat dirinya yang sangat banyak. Jadi bukan diri kita yang kita cari, tapi carilah diriku. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, wa qad araha rabbahu. Tapi kalau kita ini ingin mendapatkan perjalanan diri, inilah yang dikatakan Islam atau din, dal alif nun, menggerakkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita mengalami kesusahan dalam belajar, itu menandakan akal kita itu masih tinggi, nafsu kita masih tinggi. Iman baru jadi akal, baru jadi iman. Nafsu masih kekuatannya iman, belum menjadi ilmu. Nah itu makanya kita merasa kelelahan. Kenapa? Karena kita kurang niat dan kurang sami'na wa ta'na. Ini ilmu tauhid jamaah, ilmu wujud kepada Allah semata. Ini ilmu wujudnya Allah.
Jadi sebelum bisa kita menetapkan ketuhanan Allah pada diri, maka belum ada ketetapan umat di mata Allah. Maka kita harus mencari ketetapan Allah pada diri kita. Diri mana yang dikatakan bersifat Allah pada kodratnya sendiri, bertingkah Allah dalam diri. Inilah yang menjadi keinsanan Allah, yaitu sebuah diri. Jadi kalau jemaah ingin menyebut dirinya, jangan di jalan Allah. Ya, jangan sekali-kali di jalan Allah, tapi kajilah diri itu, karena diri itu adalah suatu kodrat yang dihalalkan untuk mencari Allah.